Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa lagi berjumpa dalam Renungan 79, keluarga, jemaat, GPDI LSD Magelang. Saya percaya semua kita ada dalam kekuatannya Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau ucapkan salam revival. Saya percaya ini bukan hanya sebuah perkataan, tetapi ini adalah pengakuan kita sebagai umat Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Aminkan setiap perkataan, ya. Aminkan setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita mau jadi jemaat yang berubah, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menikmati renungan yang saya beri tema takut akan Tuhan. Kita akan melihat bersama dalam Amsal 10 ayat 27. Kitab Amsal 10 ayat 27 demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kita mau lihat apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghormati kekudusannya. Ya, kita menghormati kekudusan Tuhan, kita menghormati Dia sebagai Raja di atas segala raja, kita menghormati Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Dengan cara apa? Jemaat Tuhan hidup berkenan di hati Tuhan setiap saat. Ya. Kita harus menjadi jemaat yang hidup berkenan di hatinya Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya itu hidup dalam kita. Kita menghidupi firman-Nya. Kita lihat di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan ialah hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Firman Tuhan katakan, kita membenci kejahatan. Dalam dunia ini ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Ya. Kadangkala kita melakukan kejahatan. Ya. Karena kejahatan di sini bukan hanya berbicara tentang seorang yang membunuh. Ya. Tetapi ketika kita membenci, ya, ada kesombongan, ada kecongkakan, itu adalah kejahatan, itu adalah tingkah laku yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mengendaki setiap kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup di dalam setiap kejahatan. Itu bukan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itu bukan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat Tuhan, ya, yang setiap hari mungkin kita ke gereja tetapi kita membenci orang lain, kita ada kesombongan di dalam hati kita. Ya. Ada perkataan, firman Tuhan katakan mulut penuh tipu muslihat. Ya. Perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain, perkataan fitnah, ya. Dan banyak lagi yang mungkin seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Tapi mari sebagai jemaat Tuhan, ingat kita sedang dalam tema kita revival. Ya. Kita mau berubah, ya, membangkit, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya. Dan tentunya setiap apa yang jahat di mata Tuhan itu tidak boleh melekat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita lihat berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan memperpanjang umur. Ini memiliki beberapa pengertian. Ya. Saya bagikan di sini ada dua. Yang pertama, kebahagiaan setiap hari yang berlangsung sampai akhir hidup. Di dunia ini kita nggak akan hidup selamanya. Ya. Ada batas umur kita. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan diperpanjang umur, artinya ada kebahagiaan setiap hari. Ya.
Entah kita diizinkan berapa lama kita hidup dalam dunia ini, tetapi hari-hari itu adalah hari-hari yang bahagia. Bahkan sampai akhir hidup kita nggak akan menyesal menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita bahagia. Ya. Kita disertai, kita diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Saya baca dalam salinan versi mudah dibaca ya. Itu dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang takut dan hormat terhadap Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Engkau akan memperoleh hasil pekerjaanmu. Jadi kita lihat firman Tuhan katakan berbahagialah. Ya. Engkau akan memperoleh hasil pekerjaanmu. Engkau akan menikmati berkat Tuhan dan segala sesuatu baik kepadamu. Di rumah istrimu seperti pohon anggur yang berbuah. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tuhan sesungguhnya akan memberkati para pengikutnya yang menghormatinya. Yang menghormati kekudusan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati engkau dari Gunung Sion. Semoga engkau menikmati berkat Yerusalem sepanjang hidupmu. Dan semoga engkau hidup untuk melihat cucu-cucumu. Biarlah Israel menikmati damai sejahtera senantiasa. Jadi kita lihat orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati dia. Ya. Dia puas dengan hasil usahanya. Ya. Tidak dengan orang lain yang tidak takut akan Tuhan, ya, yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka akan terus melakukan hal yang jahat, ya, merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tapi tidak dengan orang yang takut akan Tuhan, mereka bahagia. Ya. Mereka akan menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan dan segala sesuatu yang baik. Ya. Di rumah istri akan menjadi pohon anggur yang berbuah. Ya, dalam Alkitab ada buah pertobatan, buah roh, buah jiwa. Ya, ada buah roh. Kesetiaan, sukacita, damai sejahtera. Sesuatu yang membahagiakan orang yang takut akan Tuhan, yang menghormatinya. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, biarlah Israel menikmati damai sejahtera. Kita juga adalah umat-umat Tuhan yang menikmati damai sejahtera. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang fasik atau orang yang tidak menghormati akan Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan umurnya akan diperpendek karena tahun-tahunnya dihabiskan hanya untuk melakukan dosa, menikmati dosa dan perkara-perkara duniawi. Ya, itu orang fasik, itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka senang melakukan dosa. Ya. Kita lihat diperpendek, artinya orang fasik tidak akan puas dengan tahun-tahun yang mereka lewati. Ya. Mungkin kita melihat, wah mereka bahagia karena mereka punya banyak harta, punya banyak kekayaan. Ya. Ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan ternyata bukan orang yang berbahagia. Mereka di akhir hidup mereka, umur panjang pun, umur di dunia, itu mereka tidak puas. Ya. Wah kenapa udah mati? Aduh kenapa udah mau mati? Ya. Belum menikmati banyak lagi. Ya. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan, tidak puas dengan umur-umur yang mereka lewati di dalam dunia ini. Ya. Itu sebabnya dikatakan umur mereka diperpendek. Kenapa? Karena nggak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan. Ya. Berbeda dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat, ya, umur yang berlanjut. Ya, pengertian dari memperpanjang umur. Ya. Yang kedua adalah umur yang berlanjut. Ya, ini berlanjut kepada apa? Kepada kekekalan. Kalau saya perhatikan di dalam Amsal 10 ayat 27 ini dalam terjemahan lama dikatakan seperti ini. Bahwa takut akan Tuhan itu melanjutkan umur. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang.
Kita percaya, ya, sebagai orang percaya kita meyakini bahwa kematian, ya, kematian tubuh jasmani kita ini bukan akhir dari segalanya. Ya. Setelah mati selesai sudah. Ya. Kita tidak meyakini hal seperti itu. Tetapi kematian adalah pintu untuk masuk pada kehidupan selanjutnya. Kita lihat Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi tidak akan mati selamanya. Ya. Secara fisik tubuh ini ketika mati dikuburkan. Ya. Tetapi ada kehidupan selanjutnya. Dan kita percaya Alkitab hanya ada 2 tempat kekal yang Allah sediakan, yaitu sorga dan neraka. Di sorga kita menikmati kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan kekal yang firman Tuhan katakan gak lagi ada air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kejahatan di sana. Tetapi di neraka hanya ada penderitaan, kebinasaan kekal, kematian kekal. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil menjelaskan tentang ada seorang yang namanya Lazarus dan seorang lagi orang kaya yang kedua-duanya mengalami kematian. Tetapi Lazarus dia menikmati kebahagiaan di pangkuan Abraham di sorga. Orang kaya yang mati mengalami penderitaan, dia berteriak-teriak karena menderita. Bukan berarti karena dia orang kaya dia harus masuk dalam penderitaan kekal. Tetapi karena dia seorang yang tidak takut akan Tuhan, sedangkan Lazarus adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak menyesal dengan kematian fisiknya, karena dia menikmati kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang bahagia bersama dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menikmati kehidupan selanjutnya? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, umur berlanjut sampai pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, sesuai dengan tema kita saat ini, takut akan Tuhan, yang berarti menghormati kekudusannya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup oleh firman Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah tanda kita adalah jemaat yang mengalami revival, jemaat yang bangkit, jemaat yang berubah, jemaat yang berkarya, jemaat yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya berterima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita ikuti, yang kita dengarkan itu menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kita kekuatan, membawa kita untuk semakin mengalami perubahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan masih banyak lagi. Ya, Bapak Ibu bisa menyalurkan lewat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kiranya setiap renungan ini menjadi kekuatan bagi kami, membawa kehidupan kami untuk mengalami revival. Kami jadi jemaat yang berubah, kami jadi jemaat yang berkarya buat Tuhan, jemaat yang menjadi berkat, jemaat yang takut akan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami menikmati tahun-tahun yang bahagia, kami menikmati umur yang berlanjut dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap mereka yang mendengar, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang mengenal Engkau, ya Tuhan, dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.